Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K Guru atau pengangkatan P3K Guru. Nah, di sini ada informasi terbaru buat rekan-rekan semua. Nah, mengenai rekan-rekan yang tidak bisa turun prioritas atau cuma tampilannya di situ layanan harddisk. Jadi silahkan disimak saja informasinya karena ini resmi daripada Kemendikbud yang memberikan info. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, yang pertama di sini admin terlebih dahulu ya akan membagikan informasi terkait pendaftaran P3K Guru 2022 ini atau pengangkatan P3K Guru, di mana ada jadwal ya untuk rekan-rekan guru yang sudah lulus passing grade atau P1 di tahun 2021 tapi tidak dapat promosi, yang tergabung dalam forum guru honorer lulus passing grade seluruh Indonesia. Nah, ini ya yang lulus passing grade di tahun 2021. Di mana dalam surat ini akan melakukan aksi damai ya, aksi di tanggal 7 November, itu tepatnya di hari Senin rekan-rekan ya. Nah, akan melakukan aksi di hari Senin pada tanggal 7 November, tempatnya pertama DPR RI Komisi 10, kedua di Kemendikbud Ristek. Nah, ini akan dilakukan aksi mungkin karena banyaknya rekan-rekan guru honorer atau guru yang lulus passing grade namun tidak mendapatkan penempatan atau formasi. Nah, rekan-rekan ya. Jadi ini dari forum guru lulus passing grade. Selanjutnya ada informasi. Nah, ini informasi yang cukup menarik terkait pengangkatan P3K Guru. Di sini ini hari ini ya. Hari ini gimana tindak lanjut yang waiting list ini, Pak? Sedangkan saya sudah tidak bisa bekerja lagi di sekolah karena sudah kelebihan guru. Nah, di sini ada jawaban. Jika sudah mendapatkan penempatan, maka tidak bisa ikut seleksi observasi. Nah, ini semuanya juga tahu ya, kalau sudah mendapatkan penempatan tidak bisa lagi turun prioritas. Jika tidak mendapatkan penempatan, maka maksudnya bisa turun prioritas. Nah, ini jadi kendala jika tampilannya seperti ini rekan-rekan ya. Ini tidak bisa turun prioritas. Di sini tidak ada tampilan turun prioritas, Pak. Klik selanjutnya tidak bisa. Apa P1 ini akan hilang begitu saja. Nah, ini rekan-rekan ya. Nah, di sini tidak ada tampilan turun prioritas. Nah, tampilannya seperti ini. Tidak ada tampilan turun prioritas. Nah, di sini dijawab oleh Pak Andika, untuk P1 yang daerahnya membuka formasi, panitia akan menghubungi kembali menjelang akhir pendaftaran sekitar tanggal 10 sampai 11. Jadi diminta harap bersabar. Terima kasih Pak Andika. Jadi rekan-rekan yang Pemdanya buka formasi, namun rekan-rekan itu ketika login di akunnya, namun melihat tampilan seperti ini, mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini dan muncul layanan helpdesk. Maka di sini ada informasi terbaru dari Pak Andika bahwa akan menghubungi kembali ya, panitia akan menghubungi kembali menjelang akhir pendaftaran, yaitu di tanggal 10 sampai 11 atau 11. Jadi harap bersabar. Jadi rekan-rekan ya, kita menunggu sama-sama bagaimana kelanjutan untuk rekan-rekan yang mendapatkan notif seperti ini, yang tidak bisa turun prioritas, tidak ada fitur turun prioritas. Nah, selanjutnya di sini ada juga untuk P1 yang daerahnya membuka formasi, panitia akan menghubungi kembali menjelang akhir pendaftaran. Jadi ini sama dengan yang sebelumnya. Terima kasih Pak Andika. Berarti saya jangan dulu turun prioritas ya, Pak. Nah, ini masih lanjutannya. Berarti saya jangan dulu turun prioritas ya, Pak. Nggak apa-apa turun. Kan data P1 tetap terekam. Jadi rekan-rekan misalnya ragu-ragu turun prioritas ketika tombol atau fitur prioritas ini tersedia. Nah, kan banyak juga tuh yang menyampaikan di kolom komentar channel ini, bagaimana kalau misalnya ada fitur turun prioritas ini, apakah saya harus ambil? Bahkan ada informasi beredar bahwa ini katanya jebakan Batman. Nah, iya kan? Ada yang mengatakan bahwa ini jebakan Batman. Nah, di sini Pak Andika kembali mengatakan bahwa nggak apa-apa turun, kan data P1 terekam. Nah, ini ya. Jadi rekan-rekan ya, kembali lagi kepada peserta. Nah, yang jelasnya Pak Andika di sini sudah menyampaikan ya, bahwa untuk turun prioritas itu tidak apa-apa, karena data P1-nya sudah terekam. Bayangkan ya, data P1 rekan-rekan itu kan dari tahun 2021 itu sudah ada dalam database Kemendikbud Ristek.
Nah, jadi ini kembali lagi kepada peserta yang mendapatkan fitur turun prioritas ini. Oke, selanjutnya di sini juga ada informasi. Assalamualaikum Pak Andika, mau nanya untuk daerah yang tidak buka formasi bisakah melamar lintas kabupaten? Soalnya daerah saya tidak ada buka formasi. Nah, dijawab Pak Andika, tidak. Nah, di Permenpan RB banyak rekan-rekan mengatakan bahwa di Permenpan RB nomor 20 kita bisa lintas formasi, terkhusus yang P4. Terkhusus yang P4 ya, yang pelamar umum ini bisa lintas formasi. Namun jika kita mencermati rekan-rekan ya, paragraf 6 seleksi untuk umum di pasal 34, di sini di ayat 1 dikatakan, seleksi kompetensi bagi pelamar umum dilakukan dengan menggunakan sistem CAT UNBK. Nah, ini yang pertama ya. Nah, di sini ada intinya di ayat kedua, pelamar umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat. Nah, ini ya, dapat memilih kebutuhan P3K jabatan fungsional guru di seluruh wilayah Indonesia atau istilahnya secara nasional di seluruh wilayah Indonesia yang belum. Nah, ini kata kuncinya di sini. Yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas, yaitu yang belum terpenuhi oleh P1, P2, P3. Nah, ini yang harus kita tahu juga rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan yang P4 ini, pelamar umum ini boleh mendaftar di seluruh wilayah Indonesia jika memang belum terpenuhi. Jadi jika misalnya, anggaplah misalnya untuk matematika di daerah ini misalnya di daerah A tidak buka, apakah bisa P4 matematika itu di daerah lain? Itu jika sudah terpenuhi itu tidak bisa lagi rekan-rekan ya, tidak bisa lagi karena formasinya sudah habis. Seperti itu. Nah, selanjutnya terkait yang mendapatkan penempatan jauh-jauh hari atau sebelum-sebelumnya itu sudah disampaikan oleh Ibu Nunu rekan-rekan ya. Pastinya juga rekan-rekan mungkin sudah mendengarkan atau menyaksikan pada saat rakor bahwa dari 193.954 sebenarnya ada 32.000. Ingat ya, ada 32.902 atau 17% belum dapat ditempatkan. Nah, peserta yang belum dapat ditempatkan inilah sebenarnya yang mendapatkan notifikasi kuota di instansi tidak tersedia. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan itu mendapatkan notifikasi di instansinya sudah habis karena ini memang belum bisa ditempatkan. Namun rekan-rekan ya, jadi terbaru kita mendapatkan lagi informasi seperti yang admin sampaikan di beberapa menit sebelumnya. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini bahwa akan menghubungi kembali ya. Ini ya, termasuk yang seperti ini akan menghubungi kembali Pemdanya atau daerahnya. Ini di tanggal 10 sampai 11 November. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Jadi mari kita sama-sama menunggu hasil di tanggal 10 atau 11 ini dari pihak Kemendikbudristek. Semoga ada kabar baik, ada perubahan di akun rekan-rekan yang tampilannya seperti ini. Nah, jadi seperti itu rekan-rekan ya, informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.